Iya, oke. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya Anwar di Tajud 5 menit. Terima kasih masih menonton video saya pada kesempatan kali ini dan mudah-mudahan video-video saya bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya dan ya bisa memberikan pemahaman-pemahaman yang baru buat teman-teman semuanya, khususnya dalam hal pengembangan diri. Nah, setelah kemarin kita mengetahui bagaimana apa itu growth zone, bagaimana cara mengidentifikasinya. Sekarang kita mulai berlatih bagaimana sih cara memasuki growth zone ini. Bagaimana supaya kita bisa memasuki tahap demi tahap menuju growth zone ini. Nah, judul video ini adalah bagaimana cara membuat latihan zona pertumbuhan Anda sendiri. Membuat latihan zona pertumbuhan Anda sendiri adalah cara yang bagus untuk mulai meningkatkan kepercayaan diri Anda, di mana di sana Anda bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman gitu, dan mempelajari keterampilan-keterampilan baru di zona growth zone teman-teman semuanya. Dan dengan mengikuti langkah-langkah sederhana yang akan saya bagikan kepada Anda dapat mulai melakukannya di area manapun dalam hidup Anda yang Anda inginkan. Baik teman-teman semuanya, sederhananya dalam video ini, langkah pertama adalah memilih area kehidupan Anda yang mana yang ingin Anda tingkatkan kepercayaan diri Anda. Dan langkah yang kedua, setelah Anda memilih area yang akan Anda ekspansi, buat latihan yang semakin menantang yang bisa Anda lakukan. Mereka harus berkisar dari apa yang dapat Anda lakukan hari ini. Jika Anda hanya sedikit memaksakan diri, hingga hal utama yang ingin Anda lakukan dengan rasa percaya diri di masa depan. Gitu. Kemudian pada langkah ketiga, Anda mulai melakukan latihan-latihan tersebut yang ada di zona pertumbuhan Anda. Ketika latihan itu menjadi cukup mudah, Anda bisa memulai prosesnya dari awal. Ketika Anda melakukannya, Anda akan melihat bahwa beberapa latihan yang dulu berada di zona panik Anda, sekarang menjadi latihan zona pertumbuhan gitu ya, yang dapat Anda mulai kerjakan. Dan pada akhirnya salah satu dari hal itu pun akan menjadi hal utama yang ingin Anda lakukan dengan percaya diri. Cukup sederhana kan teori ini, ada 3 langkah. Tentukan actionnya apa dan lakukan sedikit demi sedikit secara bertahap dan terus meningkat. Sekarang mari kita lihat contoh seperti apa sih bentuknya. Misalnya di sini Bapak Adam ingin merasa lebih percaya diri dengan berbicara di depan umum, sehingga dia dapat melakukan hal-hal seperti mulai berbicara saat rapat, mulai terbiasa mempresentasikan ide, atau mencoba mengajar di seminar. Hari ini misalnya, bagaimanapun Bapak Adam ini mengalami kesulitan, bahkan membuat suara dalam rapat pun ketakutan gitu. Setidaknya jika ada lebih dari segelintir orang di sana, meskipun sedikit, ya udah takut gitu. Dan itulah kondisi Bapak Adam saat ini. Nah, langkah pertama dia mulai memiliki keyakinan dalam pikirannya, dalam dirinya. Saya perlu untuk merasakan percaya diri. Khususnya dalam hal berbicara di depan sekelompok besar orang. Dia mulai tentukan area mana yang akan diekspansi dan yang kedua, dia mulai mengemukakan beberapa ide untuk latihan. Misalnya, Bapak Adam ini akan merasa hari ini dia akan mulai dengan jelas tidak akan mulai dengan mengatakan iya dan setuju dalam mengikuti suatu rapat misalnya. Dia akan mengemukakan ide di sana. Salah satu yang mungkin sedikit menantang tetapi dia merasa dia bisa melakukannya. Setidaknya kadang-kadang dia bisa mengajukan beberapa pertanyaan sederhana dalam kelompok yang lebih besar. Seperti menanyakan apakah ada misalnya sedikit mengatakan, oh apa bisa diulangi tadi apa yang disampaikan, sedikit menanyakan seperti itu juga bisa menjadi ide untuk mengembangkan ide dari Bapak Adam ini. Nah, dan tepat di sisi lain dari zona paniknya mungkin adalah latihan mempersiapkan dan menyampaikan presentasi singkat 1 hingga 3 menit begitu.
Jadi setelah Bapak Adam merasa nyaman, baiknya ketika mengatakan iya dan mengajukan pertanyaan, kemungkinan bahwa dia bisa mengemukakannya minimal 1 menit untuk menyajikan sesuatu kepada suatu kelompok dan menyelinap lebih baik ke dalam zona pertumbuhannya. Begitu, teman-teman semuanya, contoh prakteknya tadi dari Bapak Adam. Nah, ingatlah ketika Bapak Adam ini akan pergi melakukan suatu pelatihan, kemungkinan melakukan pelatihan ini, training ini mungkin kadang-kadang dia mundur gitu ya, untuk tidak melakukannya. Aduh, kayaknya enggak nih kali ini gitu ya. Itu normal sih dan biasanya itu dilakukan oleh super egonya. Nah, nanti kita akan bahas nih apa itu super ego. Tetapi selama dia mampu melakukan latihan ini, melepaskan diri dari pikiran tadi, terlepas dari super egonya, tanpa mendorong dirinya lebih jauh tanpa perlu mendorong lebih jauh ke zona paniknya, itu hanyalah masalah waktu sebelum akhirnya Bapak Adam ini bisa benar-benar mencapai tujuannya untuk lebih percaya diri. Nah, saat kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, meskipun merasa gugup ataupun ada rasa stres, kita mulai bisa memperluas zona nyaman dan meningkatkan kepercayaan diri kita. Baiklah, jadi teman-teman semuanya, latihan Anda untuk video ini adalah mulailah untuk menghasilkan setidaknya satu latihan saja yang dapat Anda lakukan hari ini ataupun besok tanpa perlu ditunda-tunda lagi. Tidak ada alasan untuk menunggu. Semakin cepat Anda memulai untuk membangun kepercayaan diri Anda, maka akan semakin cepat Anda mencapai tempat yang Anda inginkan. Jadi selamat berlatih teman-teman semuanya untuk memperluas zona nyaman Anda, memasuki zona growth Anda, hingga Anda menjadi sosok yang benar-benar Anda inginkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Di video selanjutnya tadi seperti yang saya sampaikan, kita akan coba membahas tentang super ego. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.